Bumbu halusnya ada cabai merah keriting, bawang merah, lengkuas, bawang putih, serta yang aku pegang ini juga dihaluskan tapi disangrai terlebih dahulu ya. Ada jahe, pala, jinten butiran, ketumbar butiran, kunyit, dan kemiri. Untuk sayuran segarnya sendiri ada 100 gram kol, 10 buah cabai rawit, 2 buah tomat merah dan oranye, 1 batang daun bawang. Untuk aromatiknya ada daun salam, sereh, kapulaga, bunga lawang, daun jeruk, kayu manis, dan juga cengkeh. Ini untuk bumbu-bumbu halus yang disangrai, kita sangrai dulu ya. Lanjut lagi, kita haluskan bumbu halusnya. Masukkan semua bahan bumbu halus ke dalam blender, termasuk juga yang tadi kita sangrai. Tambahkan minyak secukupnya agar blendernya lebih mudah berputar untuk menghaluskan. Kalau mau menggunakan air juga nggak masalah. A few minutes later. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita panaskan air untuk merebus dagingnya. Ini aku mau rebus dagingnya 2 kali. Dan yang pertama mau aku buang dulu airnya. Kemudian rebusan yang kedua aku mau presto. Di sini daging yang aku gunakan sekitar 400 sampai 500 gram serta dagingnya juga sedikit berlemak. Ini setelah aku tiriskan dari air rebusan yang pertama tadi yang kotor. Dan ini mau aku presto. Aku tambahkan sedikit garam agar ada rasanya. Untuk penggunaan airnya kira-kira saja. Yang penting dagingnya terendam. Tutup lalu kencangkan. Ini dagingnya aku mau presto sekitar 15 menit saja, nggak usah lama-lama. Untuk api di awal pakai api besar sampai dia mendesis, baru pindahkan ke api kecil. Ini sudah mendesis, FYI 15 menit itu dihitung dari saat presto mendesis ya. A few moments later. Nah, ini dia setelah 15 menit, aku mau matikan apinya, tapi nggak bisa langsung dibuka ya. Dan kita bukanya tunggu sampai 1 jaman, agar uapnya habis dulu. Atau kalau mau lebih cepat, kita bisa buang uapnya kayak gini sampai uapnya betul-betul habis, baru nanti sekitar 30 menit kemudian kita buka. Jadi nggak perlu takut ya untuk pakai pressure cooker atau pakai panci presto, karena sebenarnya aman asal kita tahu caranya. Oke, move on, kita mulai proses masaknya. Panaskan teflon, masukkan bumbu halusnya. Aku udah nggak pakai minyak lagi karena tadi pas menghaluskan aku udah tambahkan minyak. Tinggal digoreng seranggang-sereng kayak gini aja sampai minyaknya keluar dan warna bumbunya pekat. Lalu masukkan semua aromatiknya. Untuk kapulaganya kita pecahin kayak gini agar aromanya lebih maksimal. Untuk serai dan cengkehnya maaf nggak ke-record karena tadi pas di awal kelupaan, jadi disusulin belakangan. BTW ini nggak perlu pakai minyak banyak-banyak karena nanti akan pakai santan, dan santan juga salah satu sumber minyak. Selanjutnya masukkan dagingnya, aduk merata dengan bumbu agar tercampur. Untuk air rebusan yang kedua tadi bisa juga digunakan sebagai kaldu ya. Ini airnya aku pakai air rebusan yang kedua, aduk-aduk lagi. Selanjutnya aku bumbuin dengan gula, garam, kaldu jamur, lada bubuk, kecap manis, dan saus tiram. Ini saus tiramnya, aku pakai 1 sendok makan. Setelah itu aduk merata dan masukkan santannya. Jangan lupa dites rasa dulu ya. Masukkan sayur-sayuran segar seperti cabai rawit, daun bawang yang sudah dipotong-potong, kol, dan tomat. Agar rasa sayuran tetap crunchy, masaknya jangan terlalu lama. Dan masukkan sayuran sesaat sebelum diangkat. Aduk kembali. Ini aromanya harum banget, kuahnya creamy dan berbumbu. Siapkan nasi putih hangatnya. Ini udah siap diangkat ya, dan siap untuk disajikan. Ada 8 siung bawang putih, 10 butir bawang merah, 4 butir kemiri yang sudah disangrai, 3 cm kunyit yang sudah disangrai atau 1 ruas jari, 6 keping kluwek siap pakai. Untuk aromatiknya ada 6 lembar daun jeruk, 2 batang serai, dan 3 lembar daun salam. Untuk seasoningnya seperti biasa, ada gula, garam, kaldu jamur, dan merica bubuk. Masing-masing takarannya aku tulis di video. Lalu bahan utamanya ada 500 gram daging, ini sudah aku rebus, secukupnya toge pendek atau toge rawon, dan 2 batang daun bawang. Untuk bahan sambalnya ada bawang putih dan cabai rawit. Ini aku menghaluskan dulu bumbu-bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, dan juga kluwek, serta aku tambahkan secukupnya air. Ini hasilnya mirip pasta ya. Lanjut lagi aku mau tumis bumbunya. Ini sebelum aku kasih minyak, aku pastikan dulu airnya sudah habis. Setelah itu baru aku tambahkan minyak secukupnya untuk menumis. Tumis sampai bumbunya matang dan tanak agar hasil masakannya nanti tidak langu. Bumbu yang sudah matang ditandai dengan warnanya yang lebih gelap seperti di video. Ini aku mau masukkan aromatiknya. Daun salam, daun jeruk. Untuk daun jeruknya aku remas-remas agar aromanya lebih maksimal. Serai yang udah digeprek. Lanjut lagi, ini aku tumis lagi sebentar. Setelah itu aku mau angkat dan pindahkan ke panci yang lebih besar. Ini pancinya sudah aku tambahkan kurang lebih 2 sampai 2,5 liter air. Baru aku cemplungkan bumbu yang sudah ditumis tadi. Aku masukkan juga dagingnya.
Untuk seasoningnya juga aku sekalian masukkan, lalu aku aduk-aduk agar tercampur merata. Untuk potongan dagingnya sendiri, aku potong dadu, cukup untuk 1 kali suapan. Untuk teman-teman bisa disesuaikan aja besarnya potongan sesuai dengan selera masing-masing. Lanjut, ini aku mau tutup dan aku mau masak. Setelah beberapa saat dimasak, ini sudah mendidih. Karena tadi dagingnya sudah aku rebus sampai empuk, jadi ini aku masaknya nggak butuh waktu terlalu lama. Aku cek rasa dulu. Setelah rasanya sudah oke, ini aku masak sebentar, lalu aku matikan apinya. Lanjut, aku mau move on ke persambalan. Aku mau goreng dulu semua bahan sambalnya, ada cabai rawit dan bawang putih. Jangan salfok sama wajannya yang hitam, wajan legend. Agar cabenya nggak meledos-meledos pas digoreng, bisa diiris dulu tanpa putus di bagian tengah. Untuk pelengkapnya ada toge pendek, ini memang togenya mentah ya, masukkan secukupnya. Lalu aku tambahkan juga potongan daun bawang secukupnya. Tambahkan juga bawang goreng agar lebih sedap, gak ketinggalan sambalnya yang lumayan banyak. Dan terakhir telur, harusnya pakai telur asin, tapi karena aku gak ada, aku pakai telur rebus. Karena di daerah kami susah ya cari telur asin. Oh ya, ini ada potongan jeruk nipis juga agar kuahnya lebih segar. Ada 9 siung bawang putih, 12 butir bawang merah, setengah bawang bombay, 90 gram cabai hijau, 1 buah kentang, 1 buah wortel, 6 batang seledri, 2 batang daun bawang, gula, kaldu jamur, dan merica bubuk, dan 1 sendok makan bawang goreng. Pertama, aku potong-potong dulu wortelnya, aku potong tebal untuk menyesuaikan dengan potongan daging. Selanjutnya, aku potong-potong kentangnya, aku potong dadu aja. Potongannya sedang, gak terlalu besar agar tetap sopan saat masuk mulut. Lalu ada bawang bombay, bisa dipotong sesuai selera. Selanjutnya, bawang putih dan bawang merahnya aku cincang. Cincangnya cincang kasar aja kayak gini. Untuk selanjutnya, cincangan bawang putih dan bawang merah ini nanti kita tumis tersendiri dan kemudian kita campurkan pada sop. Kita sisihkan dulu ya. Yuk kita move on ke daging atau tulangan sapinya. Di sini aku pakai kurang lebih 1 kg kolaborasi antara daging, urat, iga, juga tulangan. Ini aku mau buang dulu airnya, kemudian mau aku ganti. Karena ini banyak banget busanya, ini kotoran-kotorannya yang keluar. Setelah rebusan pertama, aku buang airnya dan aku tiriskan. Lanjut lagi, ini rebusan kedua mau aku presto. Tambahkan rempah-rempahnya, ada kayu manis, biji pala, lada putih, bunga lawang atau star anise, garam. Lalu masukkan 2 liter air atau sampai dagingnya terendam dan tutup prestonya dengan rapat. Sebelum ditutup rapat, sebaiknya dipastikan sil atau karet di pinggiran tutupnya sudah terpasang. Oke, lanjut ke proses masaknya. Kita presto dengan api besar sampai fluidnya berdesir. Setelah itu, baru kita ceng ke api sedang. Di sini aku presto kurang lebih 40 menit untuk menghasilkan daging yang lembut dan ngeprut. Sementara itu, aku haluskan sebagian cabai dan yang sebagian lagi nanti aku mau masukkan utuh. Karena memang ciri khas Janda itu pedas dan menggunakan cabai hijau seperti ini. Gimana? Udah berliur belum ya cabainya? Selanjutnya aku mau tumis cincangan bawang putih dan bawang merah. Tumis sampai harum dan kecoklatan. Lalu selanjutnya kita masukkan atau kita campurkan ke rebusan daging yang sudah kita pindahkan ke panci. Aku pindahkan daging beserta air kaldunya ke dalam panci dan aku tambahkan 200 ml air. Lalu aku gebrus-gebrusin semua sayuran yang sudah dipotong. Ada wortel dan kentang. Tumisan bawang putih dan bawang merahnya juga aku masukkan. Gak ketinggalan, ini irisan bawang bombaynya juga aku masukkan. Serta ulekan cabai hijau, cabai utuh, dan perbumbuan seperti kaldu jamur, gula, dan merica bubuk juga masuk. Aku aduk-aduk sebentar agar tercampur merata. Lalu untuk selanjutnya aku tutup. A few moments later. Sesaat sebelum dimatikan apinya, ini aku masukkan daun bawang yang sudah dirajang. Dan untuk garamnya sendiri bisa dicek rasa aja, kalau kurang bisa ditambahkan. Karena tadi di awal pas di presto sudah diberi garam. Ini aku matikan apinya. Setelah itu baru aku taburi dengan daun seledri dan bawang goreng agar tekstur daun seledrinya masih fresh dan fresh. Ini sudah siap disajikan. Mau dimakan dengan nasi atau digadoin gitu aja juga enak dan seger banget. Apalagi di cuaca mendung yang syahdu kayak sekarang ini, seruput-seruput pokoknya seger banget. Mari try. Cobain ya guys. Dagingnya lepas sendiri dari tulangnya. Tuh. Ini bumbu-bumbu yang digunakan ada 10 butir bawang merah, 8 siung bawang putih, 5 buah cabai merah yang dibuang isinya, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1 jempol lengkuas, 3 buah cengkeh, setengah sendok teh jintan, 1 batang serai, 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, dan 3 butir kemiri. Ini untuk bahan-bahan soto dan pelengkapnya. Yang pertama tentunya ada daging, ini tadi sudah aku rebus dulu. Lalu ada emping goreng,
Di sini aku juga mau tambahkan kentang goreng. Ada sambal, acar, tomat, jeruk nipis, bawang goreng, daun bawang, dan ini aku nanti mau tambahkan sate perkedel. Untuk aromatiknya ini aku geprek dulu. Ada lengkuas, serai, dan daun jeruknya ini aku remas-remas dan aku robek-robek agar nanti aroma yang keluar lebih maksimal saat dimasak. Selanjutnya ini bumbu-bumbu yang dihaluskan aku potong-potong dulu agar nanti lebih mudah saat di blender. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, dan kemirinya juga aku geprek. Karena untuk material yang agak besar kadang keluarnya tuh masih utuh, jadi daripada minto gaweni ini aku sekalian potong-potongin aja. Kalau teman-teman sukanya makan soto apa nih? Soto ayam, soto daging, soto babak, soto kikil, atau soto yang lainnya. Sekarang di tempat kami tuh lagi musim hujan, hawanya masya Allah dingin, dan kadang batuk pilek itu melanda. Jadi sajian berkuah hangat seperti soto ini tuh cocok banget dan recommended untuk penderita flu. Jadi kalian bisa simpan dulu ya resepnya. Selain itu soto tangkar juga cocok banget untuk sajian mungkin saat kumpul keluarga atau arisan. Ini cabenya juga aku potong-potong ya. Lanjut lagi aku masukkan semua bumbu yang sudah dipotong-potong untuk di blender. Oh iya, ini aku tambahkan ketumbar bubuk karena tadi kelupaan di bagian perbumbuan aku belum masukkan ketumbarnya. Lanjut lagi, ini aku mau gongso dulu bumbunya agar airnya habis, karena kalau langsung dikasih minyak nanti durasi menumisnya malah jadi lebih lama karena masih banyak kandungan airnya, jadi bumbunya tuh gak matang-matang. Tipsnya untuk masakan berkuah seperti ini, bumbunya itu harus matang, tanak, dan wangi, jadi nanti hasil masakannya itu tidak langu. Selanjutnya setelah bumbunya berwarna lebih gelap dan misah dengan minyaknya, itu artinya sudah matang. Ini aku masukkan semua aromatiknya, lalu tumis lagi. Lanjut, ini aku tambahkan air kurang lebih 1500 ml. Lalu aduk-aduk agar tercampur merata semua bumbunya. Baru masukkan dagingnya. Lalu aku juga tambahkan gula, garam, dan kaldu jamur secukupnya aja atau sesuai selera. Seasoningnya aku masukkan di awal karena dagingnya sudah masuk, agar bumbunya lebih meresap. Karena ini nanti kan dagingnya diangkat ya, maksudnya ditiriskan dari kuahnya. Setelah itu aku masukkan santan. Ini kurang lebih santannya 200 ml karena aku agak kurang suka kalau santannya terlalu kental. Tapi kalian bisa sesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Ini aromanya harum dan walaupun penampilannya merah tapi ini gak pedas karena isi cabenya sudah aku keluarkan. Lanjut, ini aku mau potong-potong pelengkapnya. Ada daun bawang, potong kasar aja, ini nanti untuk taburan. Daun bawang ini opsional, untuk yang kurang suka bisa di skip. Tomat merahnya juga aku potong-potong, ini nanti yang bikin seger di kuah sotonya. Kalau sudah selesai semua, ini tinggal kita plating. Masukkan daging secukupnya, tambahkan kentang goreng, potongan tomat, kuah panas, serta tambahkan pelengkap lainnya seperti daun bawang, bawang goreng, jeruk nipis, dan acar. Tambahkan sambal sesuai selera dan juga emping yang sudah digoreng. Ini siap dinikmati bersama dengan sate perkedelnya. Segitu dulu video dari aku, semoga resepnya bermanfaat dan selamat mencoba.